وزنت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Halaman 189. Kata beliau, wa hakadha qauluhu fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula ucapan beliau di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hati kalian dan tinggalkanlah oleh kalian sikap ekstrim atau ghulu berlebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu. Hadza rawahu Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad wa ba'du ahli sunan dan sebagian ahli sunan bi isnadin jayyid dengan sanad yang bagus. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yalqita lahu yaum hajjatul wada' yalqit lahu sab'a hasayat faltaqatahunna Ibnu Abbas wa wada'ahunna fi yadihi. Artinya hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian sebagian ahli sunan dengan sanad yang jayyid juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk mengambil barakallahu fikum 7 batu-batu kecil pada haji wada'. Kemudian beliau mengambilnya dan meletakkannya di tangannya. Faqal, kemudian berkata, amsal haula faramu. Nah, seperti mereka-mereka maka farmul, lemparkanlah. Wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Dan hati-hati kalian. Hindarilah, jauhilah sikap ghulu ekstrem dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hanya saja atau akan tetapi yang telah membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu ekstrem dalam beragama. Barakallahu fikum. Na'am. Akhwani fi din, azza wa jazakumullah wa akhwatu fillah. Di situ disebutkan bahwa sebab binasanya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW adalah di antaranya ghulu, ekstrem di dalam agama tersebut. Nah, kita lihat bahwa hadis yang sahihun, yang mana itu adalah hadis yang sahih, yadullu ala anna al-ghuluwa fid din min asbabil halak. Yang menunjukkan bahwasanya sikap ekstrem ghulu berlebihan dalam agama merupakan sebab kebinasaan. Wa huwa ziyadah fid din, yaitu sikap berlebihan dalam agama. Wal ibtida' dan juga membuat perkara-perkara yang baru. Hadza huwal ghulu, inilah yang dikatakan ghulu, yaitu ekstrem, az-ziyadah fid din wal ibtida' fid din, yaitu membuat perkara yang berlebihan dalam agama dan juga membuat perkara baru dalam agama, ma lam ya'dzan billah, yang Allah Taala tidak mengizinkannya. Hadza la yajuz, ini enggak diperbolehkan. Nah, kata beliau hadza huwal ghulu. Inilah ghulu, az-ziyadah, dikata az-ziyadah, yuqal ghala al-qidr. Nah, dikatakan periuk atau kendil itu ghala. Maksudnya bagaimana? Idza tafa'a ma'uha bisababin nar, apabila barakallahu fikum airnya itu naik disebabkan karena api, dengan panasnya airnya naik. Yaitu ketika sudah umub itu ya, sudah mendidih airnya naik. Nah, fal ghulu huwa ziyadah fid din wal ibtida' fid din ma lam ya'dzan billah. Hadza la yajuz, ini enggak boleh. Hadza munkar 'ala al-ibad. Ini adalah kemungkaran yang terjadi pada hamba-hamba Allah. An yataqayyadu bid-din wa yaqifu 'inda al-hudud. Hendaknya apa? Hendaknya hamba-hamba Allah Taala tersebut, barakallahu fikum, untuk benar-benar mengikat agamanya dan berhenti. Sesuai apa? Berhenti di sisi atau berdiri di sisi batasan-batasannya. Wala yazidu, dan hendaknya tidak menambah-nambahi, tidak berlebihan. Allahu akmalad din, karena Allah Taala sudah menyempurnakan agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Falaisa li ahadin an yazida fil shalah, maka enggak diperbolehkan seorang pun untuk menambahkan di dalam salat, au fis siyam, atau dalam puasa, au fil hajj, atau dalam haji,
Au fi ghairi dzalik atau selain itu enggak boleh. Wa laysa lahu an yanqus. Dan tidak boleh juga dia menguranginya. Nah, kalau an yanqus berarti an yungkis ya. Angqasa yungkisu mengurangi. Bal yajibu an yataqayyad bisyara'. Bahkan wajib bagi dia untuk mengikat dengan syariat ini la ziyadah wala nuqsan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Istiqamah dikuatkan, diikat dengan agama yang sudah sempurna ini. Hadza huwal wajib 'alal muslimin, ini yang wajib atas segenap kaum muslimin. Fa idza zadu waqa'u fil khata', apabila mereka berlebihan menambahkan perkara-perkara baru, maka sungguh mereka terjatuh di dalam kekeliruan. Waqa'u fil bid'ah, mereka terjatuh dalam perkara bid'ah, au fi syirkil akbar, au fi syirkil al-akbar, atau terjatuh dalam syirik besar. Na'am barakallahu fikum. Wa hakadha qaulu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Muslim, dalam hadis Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Qala salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali. Wal mutanatti' al mutakallif al mutasyaddid. Orang mutanatti' itu orang yang membebankan diri, mutasyaddid orang yang keras, ekstrim, al-ghali yang ekstrim, yang berlebihan, alladzi yazidu fil umur, yang dia itu apa? Berlebihan dalam suatu perkara, wala yaktafi bil hadd al mahdud. Dia tidak merasa cukup dengan batasan yang telah ditentukan. Yuqal lahu mutanatti', dikatakan orangnya dikenal dengan mutanatti'. Wa asluhu fil kalam idza shara al insan yatakallam bi aqsa halqih. Dan asal usulnya dalam suatu ucapan, ya, apabila seseorang itu mulai berbicara bi aqsa halqih. Nah, barakallahu fikum, berbicara dengan apa? Dengan na'am barakallahu fikum, akal tenggorokannya atau ujung tenggorokannya. Wa yatakallaf bil kalam, kemudian dia membebankan diri dalam berbicara. Maksudnya itu berbicara dengan pembicaraan yang bukan aslinya, itu namanya mutanatti' namanya. Dibikin-bikin bicara ucapannya. Suaranya aslinya barakallahu fikum kecil karena dia menggunakan suara dalam, akhirnya keras suaranya, seperti itu. Itu secara bahasa. Sumia mutanatti'an, dikatakan dengan mutanatti'. Hakadha kullu ghalin, seperti itu pula setiap orang yang berlebihan, idza ghala yusamma mutanatti'an, apabila dia berlebihan ghulu maka dikatakan mutanatti'. Fala yajuzu atanattu' la fil kalam wala fil fi'al. Enggak diperbolehkan orang itu berlebihan, tidak dalam suara, tidak pula dalam perbuatan. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Bal yajibu al-iktisar 'ala al-hadd al-mahdud al-mashru' fi kalamik bila tanattu'. Bahkan wajib untuk mencukupkan diri sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh syariat, ditentukan dan juga disyariatkan di dalam ucapanmu tanpa berlebih-lebihan. Fala tazid fil kalam 'ala ma yanbaghi. Maka jangan engkau menambah-nambahkan dalam suatu ucapan dengan tambahan yang tidak layak, tidak pantas. Wa fi af'alik, tidak pula dalam perbuatan-perbuatanmu. Kadzalika la tazid, dalam perbuatan-perbuatanmu jangan juga ditambah-tambahi. Bal iktasir 'ala al-hadd al-mashru' fi kulli syai'. Bahkan cukupkanlah di atas batasan yang syariatkan pada segala sesuatu. Falau shalla khamsan, kalau seandainya dia salat 5 rakaat, wa qala ana uhibbul khair, aku cinta kebaikan katanya. Uridu an azid li rabbi rak'ah, aku ingin menambahkan 1 rakaat untuk Rabbku katanya. Fi dhuhr wal 'ashr wal 'isya, dalam salat dhuhr, 'asr dan isya, hadza qaulun batil, ini ucapan yang batil. Wa fi'lun munkar, dan perbuatannya munkar. Walau qala, kalau seandainya dia mengatakan pada salat maghrib, al-maghrib salas, lakin uridu an utimmaha 4 rakaat min babil fadl wa min babiz ziyadah fil khair katanya. Allah musta'an. Kelihatannya bagus. Dia mengucapkan dalam salat maghrib, aku salat maghrib itu 3 rakaat, tapi aku ingin menyempurnakan menjadi 4 rakaat dalam bab apa? Dalam bab keutamaan. Dalam bab keutamaan dan keutamaan dan juga menambah suatu kebaikan, memperbanyak kebaikan. Hadza qaulun batil wa fi'lun munkar. Ini adalah ucapan yang batil dan perbuatan yang mungkar kayak dia. Aku menambahkan maghrib itu seharusnya 3 rakaat, tapi aku 4 rakaat karena aku akan menambahkan apa? 1 rakaat biar tambah pahalanya. Karena itu kebaikan katanya. Ini ucapan yang batil, perbuatan yang mungkar. Tabtul bihi shalah, yang salat batal dengan sebab itu. Wa idza asarra 'ala hadza yakfur. Kalau seandainya dia sampai terus-menerus di atas perbuatan ini, maka dia bisa kafir.
Idza qala hadza afdal yakfur. Kalau seandainya dia sampai mengatakan inilah yang afdal. Salat maghrib itu 4 rakaat afdal karena yang 1 rakaat itu tambahan kebaikan katanya. Nah, kalau sampai mengucapkan seperti itu yakfur, dia akan kafir. Nasallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Maka tadi kalau qala al-fajru uridu atrukuha aw salliha arba'. Laysat hiya bisnatain. Atau seperti itu pula dia mengatakan salat subuh uridu atrukuha, aku ingin meninggalkannya atau ingin salat subuh itu 4 rakaat. Bukan 2 rakaat. Wal Jumat arba'. Salat Jumat juga 4 rakaat. Hadza la yajuz, ini enggak boleh. Ziyadatun batilah, tambahan yang batil, mungkarah dan mungkar. Wa i'tiqaduha mungkar, dan keyakinan meyakini seperti itu mungkar. Meyakini salat subuh 4 rakaat, salat Jumat 4 rakaat itu keyakinan yang mungkar. Bal yufdi biqailihi wa fa'ilihi ila riddah. Bahkan dengan perbuatan tersebut, pelakunya dan juga yang mengucapkan tadi bisa menghantarkan kepada kemurtadan, li'annahu istahsana ma lam yashra'hullah, dikarenakan dia menganggap perkara-perkara bagus pada perkara yang Allah Taala tidak mensyariatkannya. Fal maksud, maka yang jadikan yang intinya adalah annahu la yazidul insan wa la yanqus, maka hendaknya seorang itu tidak menambahkan, tidak pula mengurangi. Nah, barakallahu fikum. Kalau azad yuzidu yungkis mungkin aja ya, karena menambahkan. Jadi hendaknya seorang itu tidak la yuzid wala yungkis, tidak menambahkan dan mengurangi. Wala yatanatta', dan hendaknya orang itu tidak berlebihan. Bal yaqif 'indal hudud al-masyru'ah, bahkan hendaknya dia berdiri, berhenti di atas di sisi batasan yang telah syariatkan. Wallahu akmalad din wa atamman ni'mah, karena Allah Taala sudah menyempurnakan agama dan menyempurnakan nikmatnya. Falaysa li ahadin la malakin wala rais, la malikin wala raisin wala wazir wala alim, maka tidak diperbolehkan seorang pun, tidak raja, tidak pula pemimpin, tidak pula menteri, tidak pula seorang alim, wala tajir, tidak pula pedagang, wala ghairihim, atau tidak pula yang selain mereka. Laisa lahum an yazidu fiddin, enggak diperbolehkan bagi mereka untuk an yuzidu fiddin, menambah-nambahkan dalam agama ini. Walaisa lahum an yunqisu minad-din, dan juga tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengurangi dari agama ini. Bal alaihim jami'an an yattabi'u wala yattadi'u, bahkan wajib bagi mereka semuanya untuk mengikuti dan tidak membuat perkara bid'ah. Hadza huwal wajib 'ala jamil muslimin, inilah yang wajib atas segenap kaum muslimin. Walhamdulillah, ada pun yang berikutnya insyaallah taala fihi masail, kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.